Halo Creativity People, kalian sedang menyaksikan Creativity Channel. Podcast ini akan diupload di YouTube dan Spotify, so stay tune terus di channel Creativity ya. Halo Creativity People, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat mencintai anak-anaknya. Makanya kali ini kita akan mengambil tema cinta dalam kardus. Mas Arif, apa kabar? Baik Mbak, sehat. Mbak gimana kabarnya? Sehat Mbak? Sehat. Tentunya harus Sehat, positif ya? terus walaupun pandemi ini kan. Mas Arif, cerita dong di balik dus-duk-duk tuh bagaimana sih? Oke. Jadi sebelumnya mungkin kalau Mbak Ji mungkin kenal saya dari beberapa event yang lalu gitu kan ya. Jadi Dus-Duk-Duk itu berdiri tahun 2013 Mbak. Jadi kita berdiri tahun 2013. Dus-Duk-Duk itu dari kata kardus untuk duduk sebenarnya gitu kan. 2013 itu saat saya masih kuliah di Desain Produk ITS Surabaya. Itu kita bikin kegiatan lah, intinya bikin kegiatan untuk memasarkan produk-produk dari kardus gitu, karena terinspirasi dari salah satu mata kuliah kita, mata kuliah dasar desain gitu kan. Nah, pada waktu mata kuliah dasar desain itu sebenarnya kan banyak sekali yang kita pelajari, mulai dari material kayu, kawat, kertas, terus kemudian kardus juga gitu kan. Nah, pada waktu material kardus itu diberikan, kok kayaknya kita jatuh cinta sama material kardus ya, kayaknya kardus ini kok unik banget ya kalau dieksplorasi gitu. Makanya kita terus kepikiran nih, kayaknya material kardus ini bisa dikembangkan macam-macam gitu kan. Terus kemudian mulai dikembangkan, habis dikembangkan dari mulai proyek mata kuliah, proyek kuliahan, terus kita kembangkan sampai akhirnya dipamerkan di beberapa pameran-pameran kampus waktu itu gitu kan. Nah, pada waktu ikut pameran kampus itu, ada insting tanya, ada ibu-ibu gitu, ada ibu-ibu yang tanya ke kita, Mbak, Mas, ini dijual nggak ya furniturnya gitu, ini kardusnya dijual nggak gitu kan. Kalau anak-anak kuliah gitu, kalau ditanya masalah dijual atau enggak, ya bisa dijual ini berarti ya, ini bisa dapetin duit nih gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya terus kemudian kita berpikir untuk mengembangkan material kardus ini untuk brand Dus-Duk-Duk itu sendiri. Jadi awal mulanya tahun 2013 itu gitu. Nah, ketahanan dari kardusnya sendiri itu berapa lama, Mas? Kalau dulu 2013 sampai 2015 itu kita pure menggunakan material kardusnya kardus loakan, Mbak. Jadi memang saya ini pernah mantan rombeng. Rombeng itu apa? Tukang loak maksudnya? Tukang loak ya bener, kalau di Jawa namanya kan rombeng ya. Oh, kalau di Jawa namanya rombeng. Kalau di sini bilangnya tukang loak, jadi ngumpulin kardus-kardus gitu. Jangan sedih loh, Iya itu kan bener. menghasilkan kreasi yang bernilai tinggi gitu. Dan maksudnya eksistensinya sampai sekarang kan berkembang kan, Mas? Mas Arif. Iya, jadi 2013 sampai 2015 itu kita pakai material kardus. Itu sendiri kardus bekas, ketahanannya bisa 1 tahun sampai 2 tahunan. Kemudian tahun 2015 kita sudah mulai berpikir untuk bikin produknya nih harus benar-benar berkualitas gitu kan ya. Makanya kita kerjasama dengan beberapa pabrik untuk daur ulang material kardusnya itu sendiri. Yang sekarang kita pakai itu, makanya material kardusnya lebih tahan lebih lama lagi gitu. Oke, Mas, dalam pembuatan interior atau art instalasi gitu, yang paling lama dan sulit tuh pernah bikin karya apa, Mas, selama ini? Kalau di Dus-Duk-Duk sendiri sebenarnya kita hampir setiap tahun tuh selalu ada project yang paling berkesan, termasuk paling berkesan atau paling lama atau paling susah gitu. Itu selalu ada karena memang customer kita itu kan berbagai macam genre, berbagai macam orang gitu kan ya, yang pada akhirnya mereka juga request ke kita itu macam-macam produk. Tahun 2017 itu kita pernah bikin patung Buddha
untuk dekorasi ya patung Buddha di mall itu yang patung Buddha berdiri itu tingginya 8 meter. Terus kemudian yang patung Buddha tidur itu panjangnya sekitar 7 meter. Nah, itu menghabiskan 2.500 sekian part material kardus gitu kan. Nah, terus 2018 itu kita pernah bikin kafe juga, kafe yang furniturnya keseluruhannya materialnya dari material kardus, kursi, meja, rak gitu. Itu dari material kardus gitu. Jadi macam-macam sekali sih produk-produk kita yang cukup susah untuk kita kerjakan itu. Semuanya sangat menantang dan semuanya punya daya tarik sendiri bagi kami gitu. Berarti setiap produk yang dibuat itu ada cinta di dalam kardus dong tentunya ya, Mas. Oh, selalu. Kenapa Mas Aris? Selalu. Ya, bisa diceritakan nggak mengapa gitu? Jadi sebenarnya kalau kita melihat dulu pertama kali ketika mau bikin dus-duk-duk itu aja, dalam batin saya pribadi itu sebenarnya saya mulai kepikiran begini. Dulu masuk kuliah itu kan desain produk itu lagi happening-happeningnya produk yang ramah lingkungan gitu kan ya. Yang ramah lingkungan tapi banyak orang mengeksplorasi materialnya mungkin nggak benar-benar ramah lingkungan. Misal membuat furniture atau interior rumah yang mereka menggunakan produknya itu bahannya dari kayu gitu kan ya. Yang sebenarnya kalau kita menumbuhkan pohon sendiri itu butuh berapa tahun, harus menebang pohon untuk furniture, untuk perabotan rumah di sekitar kita, kayak gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya saya juga mulai kepikiran bahwa ini harus ada nih penggantinya kayu yang kita perkenalkan ke masyarakat bahwa produk tersebut dengan material yang alternatif itu juga bisa lebih baik gitu kan. Salah satunya adalah dengan material kardus gitu. Yang saya juga berpikir bahwa sebenarnya dengan material kardus itu sendiri yang punya value yang kalau kita lihat kan material kardus itu konotasinya negatif gitu kan ya Mbak, mulai dari sampah masyarakat gitu kan ya, terus kemudian kardus apa namanya, kardus lelaki kardus, ada lagu lelaki kardus, sampai bawa politik pun jenderal kardus gitu kan ya, semuanya yang konotasinya negatif itu selalu dibilang ada kardus-kardusnya gitu kan ya. Padahal material kardus ini kalau memang betul-betul kita kelola dengan kreativitas, dengan inovasi, kemudian dengan daur ulang yang bagus, itu akan benar-benar bisa membuat si material kardus ini menjadi value yang luar biasa bagus gitu. Dan Dus-Duk-Duk ingin membuktikan itu sebenarnya bahwa material kardus ini memang benar-benar alternatif loh, sebagai material alternatif yang bisa kita tawarkan ke masyarakat untuk menunjang interior yang bagus juga gitu. Nah, menurut Mas Arif sendiri ya, eksistensi kardus sebagai interior ya akan bertahan berapa lama sih? Pastinya kalau ke depan ini saya optimis sekali akan bertahan sangat lama gitu kan ya Mbak. Kalau kita melihat perkembangannya material kardus sendiri kan bahkan hampir sampai sekarang pun itu banyak orang yang memang benar-benar belum memahami bahwa material kardus ini benar-benar sebagai material alternatif yang bisa bermanfaat gitu kan ya. Bahkan di Dus-Duk-Duk sendiri kita kan kalau punya Dus-Duk-Duk di bidang dekorasinya kita punya toys untuk mainan anak-anak, punya pack untuk kemasan, punya beberapa brand lain yang tidak hanya Dus-Duk-Duk gitu kan, sehingga dalam satu Dus-Duk-Duk Group itu punya banyak kebutuhan produk-produk yang kita menawarkan materialnya masih dengan material kardus itu sendiri. Dan itu semuanya adalah berdasarkan riset pasar yang kita sudah pelajari gitu, bahwa masyarakat butuh apa sih gitu. Apalagi sekarang kan masa pandemi juga gitu kan ya, yang semua orang itu akan berbalik kebutuhannya adalah tentang keamanan diri, tentang kesehatan diri gitu, yang pada akhirnya itu sangat berhubungan dengan kebutuhan lingkungan sekitar kita juga gitu kan ya. Lingkungan sekitar kita juga itu pun juga pasti akan berpengaruh dengan material-material kecil yang mungkin itu akan memperberat kehidupan kita, keadaan kita di dunia atau di bumi ini gitu kan. Salah satunya ya material alternatif kardus ini yang bisa kita tawarkan ke masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan produk-produk yang mereka bisa menerima itu sesuai dengan kebutuhan zaman yang sekarang lagi ada gitu. Lagi kalau kita melihat perkembangan
lingkungan kita gitu kan ya, lingkungan kita dari mulai sebelum pandemi lah, sebelum pandemi aja sudah banyak orang yang mengangkat isu-isu tema lingkungan sebagai isu untuk membuat sebuah produk gitu kan ya, membuat sebuah produk di bidang produk pun atau di bidang bisnis sekalipun gitu kan. Nah, apalagi kemarin setelah pandemi gitu kan ya, pada waktu pandemi pun juga iya gitu, pada waktu pandemi aja banyak orang yang juga membahas tentang keadaan bumi kita, keadaan sekitar kita, bagaimana ketika pandemi itu udara di sekitar lebih bagus dan sebagainya, mungkin beberapa hal di keadaan lingkungan itu lebih bagus gitu kan ya. Nah itu juga bagaimana beberapa orang pastinya akan sangat memperhatikan bagaimana keadaan-keadaan sekitar itu termasuk dengan keadaan-keadaan lingkungan yang pada akhirnya juga itu menjadi peluang bagaimana kita sebagai pebisnis, desainer yang bisa menawarkan dengan produk-produk atau material-material yang juga sustainable, yang pada akhirnya bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah, Membantu berarti mereka lah intinya gitu. Berarti sebenarnya ini ya ada ekosistem juga kepedulian terhadap lingkungan ya. Dus-duk ini juga misalnya ada campaign-nya ke arah sana gitu ya Mas ya. Iya, pastinya, iya. Selain sebenarnya dalam perjalanan ini material kardus itu kan memang hubungannya adalah sampah, ya kan? Ketika kita mengatakan sampah itu dulu zaman-zaman dulu kita kan kalau melihat sampah itu dalam kreativitas kita itu selalu bagaimana kita bisa membawa manfaat dari material bekas kemudian digunakan kembali atau reuse lah katakanlah seperti itu. Tapi untuk mengatakan pengelolaan material sampah itu sendiri untuk kita kembangkan untuk sebuah produk yang baru itu tentunya kan prosesnya panjang gitu kan ya Mbak. Nah itu juga salah satunya yang membuat kita juga jadi dari Disrupduk pun memperkenalkannya dengan strategi-strategi yang kemungkinan harus mudah diterima oleh masyarakat. Misal ya tadi kita melihat segmentasi marketnya, kita melihat bagaimana kreativitas yang kita munculkan, inovasi-inovasi yang kita munculkan, itu yang harus kita tawarkan ke banyak orang agar mereka secara alam bawah sadar mereka tidak sadar bahwa dengan menggunakan material yang materialnya itu material kardus misalkan, itu juga turut menjaga bumi lebih baik lagi gitu. Nah, strategi apa Mas yang Mas lakukan saat pandemi ini, Disrupduk dan tim? Kan kita kan memang bukan dunia kreatif aja, tentunya banyak sektor-sektor yang terkena dampaknya. Strategi yang dilakukan Disrupduk menghadapi pandemi ini apa? Kalau di Disrupduk sendiri, kita sebenarnya, nah ini, saya sebelum menjawab strategi itu mungkin ada hal yang perlu didengar oleh beberapa orang sebagai seorang pebisnis atau desainer atau apapun itu ya, yang menurut saya itu harus disiapkan ketika kita mau menjadi seorang yang mau bekerja lah intinya kayak gitu. Kita harus siap pada waktu sebelum ada musibah, saat ada musibah dan setelah ada musibah gitulah intinya. Ya kan? Kita mau jadi entrepreneur sekalipun ya 3 itu menurut saya harus benar-benar kita siapkan. Sebelum ada musibah pun kita juga harus sudah siap-siap, setelah musibah pun juga harus siap-siap, pada saat musibah itu terjadi pun itu juga harus siap-siap gitu kan. Nah, itu pun juga tidak hanya kita melihat bagaimana perkembangan di diri kita sendiri itu seperti apa gitu kan ya, tapi bagaimana perkembangan di sekitar kita itu yang terpenting adalah seperti apa gitu. Kalau di Disrupduk sendiri, kita sebenarnya justru malah di tahun 2019 akhir, setiap akhir tahun kita ada rapat akhir tahun gitu kan. Dan di rapat akhir tahun itu kita mulai merencanakan tahun 2020 itu memang sudah kita rencanakan ada beberapa produk baru, retail produk yang bisa kita tawarkan ke masyarakat gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu solusi juga ternyata pada waktu masa pandemi itu bisa kita terapkan di masa pandemi, produk-produk yang retail itu termasuk brand to toys yang mainan anak-anak itu sebenarnya sudah kita rencanakan di tahun 2019, kemudian pada waktu pandemi kita luncurkan gitu. Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, tanpa babi bu bebo lah katakanlah seperti itu,
Justru malah di Dusdukduk sendiri kita sudah mulai mempersiapkan itu dari tahun 2019 yang itu juga bertepatan dengan pandemi dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan. Jadi kita melihat strategi-strategi itu memang sangat penting gitu. Misal kita persiapannya juga ada beberapa persiapan, misal di tahun 2018-an lah kalau nggak salah itu kita sudah mulai men-spare beberapa pengeluaran kita itu memang untuk 1 tahun ke depan gitu kan ya. Strateginya salah satunya. Nah, ternyata di masa pandemi ini tuh terasa banget manfaatnya gitu. Ternyata pada waktu pandemi kemarin pun juga Dusdukduk pun THR, gaji dan sebagainya itu tuh masih benar-benar full untuk THR, apalagi THR itu masih benar-benar full gitu kan ya pada waktu masa pandemi. Nah itu juga sebenarnya sebagai salah satu strategi kita bagaimana kita seorang entrepreneur tidak hanya berpikir tentang produknya aja, tapi strategi bisnisnya seperti apa gitu. Jadi selama masa pandemi itu ya pastinya kita melihat kebutuhan masyarakat itu apa, kemudian kita memunculkan beberapa anak-anak brand yang sebenarnya sudah kita pikirkan di sebelum pandemi, itu adalah salah satu hal yang sangat penting karena kita melihat bagaimana kebutuhan masyarakat akan sangat berubah gitu kan ya dengan keadaan yang selama pandemi kemudian new normal gitu kan, bahkan setelah new normal pun kemungkinan juga akan bisa berubah lagi gitu kan. Itu sih yang dikerjakan di Dusdukduk. Jadi lebih ke melihat potensi-potensi lain dari bisnis kita yang bisa dikembangkan itu apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Oke. Mas Arief, Creativity People kan nggak tahu nih kalau Mas Arief nih dan teman-teman di Dusdukduk tuh punya line up barang-barang toys gitu. Mungkin bisa diinformasikan nggak ke teman-teman Creativity People? Mungkin belinya di mana atau produknya apa aja gitu yang saat ini ready dan bisa dipakai buat siapa gitu, karena kan aku sendiri juga belum tahu kan, maksudnya aku nggak tahu, aku taunya Mas produksi interior yang gede-gede, instalasi gitu kan, dia juga baru dengar ternyata Dusdukduk punya toys gitu, bisa dijelaskan nggak Mas? Iya, jadi di Dusdukduk ini kita memang merencanakan dari bulan apa kemarin tuh, dari bulan April sampai bulan Desember itu kita akan meluncurkan 4 anak brand gitu kan, 3, kebanyakan 4. 3 anak brand. Yang pertama adalah Tutoys yang sudah kita launching, itu produk mainan anak-anak di Instagram namanya Tutoys, TOTOYS.id. Itu bisa produk-produknya macam-macam untuk anak-anak, ada puzzle, ada toddler, dan lain sebagainya. Produknya adalah mainan anak-anak gitu kan ya. Itu bisa dibelinya di Tokopedia, di e-commerce lah gitu. Terus kemudian bocorannya beberapa bulan ke depan kita juga akan meluncurkan beberapa brand. Ini belum kita bocorkan ke yang lain, cuman ada di Creativity loh. Oh, thank you. karena memang sudah siap semua gitu kan ya, udah siap semua dan untuk merek aja udah kita daftarkan semua ke HG gitu kan ya. Jadi memang benar-benar sudah siap gitu kan. Yang berikutnya adalah ada nama Pack Impact. Jadi kita pengen membantu UKM untuk membuat kemasan gitu kan ya. Salah satunya adalah kemasan-kemasan yang dari material paper, material yang ramah lingkungan gitu. Nah itu namanya Pack Impact produk kita. Kemudian yang ketiga ini ada namanya Roommate gitu kan. Roommate ini produknya adalah lebih ke kebutuhan interior. Jadi gimmick-gimmick untuk interior sendiri itu. Ada lampu, terus kemudian hiasan-hiasan ruang tamu, kayak gitu, lukisan-lukisan gitu, dan semuanya masih terbuat dari material kardus gitu. Dan itu maksudnya kalau yang buat toys kan buat anak-anak aman nggak? Maksudnya kayak takutnya mereka luka atau apa, maksudnya toys-nya tuh dari umur berapa gitu Mas? Oke. Kalau untuk material sebenarnya material kardus justru aman sekali. Bahkan kita pertama kali kenapa kok kita memperkenalkan produk itu sebenarnya risetnya kan dari 2019 gitu kan ya. Jadi kita sudah mulai meresearch itu dari 2019, kemudian kita trial error juga dan kita coba juga ke anak-anak juga gitu kan ya, bahwa
ini beneran aman atau tidak, atau aman atau seperti apa, ada kekurangannya seperti apa, nanti akan kita kembangkan lagi di desainnya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk keamanan sih, saya yakin sekitar 90% itu aman sekali untuk anak-anak gitu, karena memang secara produk pun juga ringan, kemudian material papernya juga daur ulang gitu kan ya. Bahkan di beberapa percobaan kita di awal-awal pun kita juga memperkenalkan produk itu ke anak-anak teman-teman kita yang kenal, anak-anak teman-teman influencer kita gitu kan ya, yang pada akhirnya mereka juga bisa mengevaluasi kira-kira kekurangannya produk ini tuh apa gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu masih sangat aman sih produk-produk dengan material kardus yang untuk anak-anak itu gitu. Dan tentunya itu dibuat dengan cinta ya Mas ya. Wah, selalu dong. Selalu ya. Karena Mas Arif menganggap kardus-kardus adalah anak-anakmu ya. Betul, iya memang benar gitu kan ya, karena sampai sekarang pun gitu kan, sampai hari ini gitu kan ya, bahkan sampai detik ini gitu kita masih sering mengeksplorasi material kardus itu bisa untuk apa aja gitu kan ya. Bahkan dari 3 anak brand itu aja kita sudah mulai kepikiran untuk nambah brand lain lagi yang dengan lini baru lagi, dengan produk yang baru lagi gitu kan ya. Itu bukti bahwa sebenarnya kita kepengen berkreasi dengan anak-anak kita gitu kan ya. Katanya kalau banyak anak banyak rezeki gitu kan. Kalau ini banyak kardus banyak rezeki ya. Banyak anak banyak kardus banyak rezeki gitu. Benar. Creativity People mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu, Mas Arif ini mendapatkan award ya dari salah satu media, yaitu apa Mas? Yang apa Mas? Yang mana nih Mbak? Yang tergantang seluruh Indonesia itu ya? Oh, Forbes. Coba Mas ceritain kok bisa dapat award itu Mas. Justru kalau itu sebenarnya malah, kalau saya diminta menceritakan itu juga agak-agak bingung sebenarnya juga, karena memang saya juga tidak mendaftar gitu kan ya. Jadi bulan Februari, 1 bulan sebelum pandemi masuk Indonesia justru. Jadi Februari itu dapat email gitu kan ya, dapat email dari majalah Forbes, kemudian saya lihat, waktu itu melihatnya kalau nggak salah malam, jam 12 malam lah gitu, ngeliat email, ya oke lah, mau tidur sambil baca-baca email di handphone, ternyata ya udahlah, ini saya kira dari orang-orang iseng atau apa gitu, ya udah nggak saya balas, nggak saya baca beneran gitu kan ya, sampai besoknya akhirnya ditelepon sama dari Forbes-nya langsung gitu kan, iya Mbak, ini saya dari Forbes gitu kan, ditelepon di admin gitu kan, terus kemudian ternyata memang bener-bener dapat Forbes gitu. Tapi yang paling intinya adalah sebenarnya dari tahun 2013 sampai 2020 itu Dusdukduk itu selalu punya goal bagaimana kita memperbaiki kualitas desain, kualitas bisnis, kualitas yang ada di internal kita ini sampai yang ada di pelayanan ke klien-klien kita, ke pembeli-pembeli kita itu gitu kan ya. Pada akhirnya entah itu apresiasinya itu dari media mendapatkan media dari Forbes 30 Under 30, kemudian mungkin dari TV sekalipun, atau mungkin dari media cetak manapun, itu sebenarnya benar-benar bukan bagian, justru itu bukan goal darinya Dusdukduk gitu bahkan gitu kan ya. Saya sering sekali mengatakan ke tim saya bahwa apresiasi semacam ini adalah salah satu hal yang membuat kita memang semangat gitu kan ya, tapi jangan berpikir bahwa ini setelah ini adalah bagian dari tertinggi kita, tapi justru malah setelah mendapatkan penghargaan ini adalah kita mau bikin apa lagi nih dengan material kardus yang kita cintai ini, gitu kan. Bikin kreativitas apa, bikin inovasi apa, bikin yang lebih bermanfaat seperti apa gitu. Bahkan selama pandemi ini kan kita merasa banget gitu kan ya, Februari dapat majalah Forbes, kemudian Maret itu penganugerahan, kemudian setelah penganugerahan itu saya di Jakarta juga Mbak gitu kan. Jadi Maret sampai April sampai bulan ini saya benar-benar udah nggak kemana-mana, cuman ada di Surabaya aja gitu kan ya.
Dan itu banyak sekali pebisnis sesama teman-teman yang desainer maupun pebisnis atau creative planner yang mereka itu banyak mencurhatkan keadaan bisnis mereka gitu kan ya. Yang pada akhirnya saya sendiri pun juga mengintrospeksi diri saya, mereka curhat, saya jadi introspeksi sendiri. Apa yang setidaknya harus kita kerjakan, apa yang harus kita benahi sendiri untuk goal bisnis kita gitu. Dan salah satunya adalah mulai berpikir bahwa oh ya, kalau seandainya Dus Duk Duk sampai hari ini masih bisa bertahan, masih bisa menghidupi teman-teman kita satu tim, dan bisa menginspirasi banyak orang, berarti berikut-berikutnya adalah bagaimana kita bisa membantu banyak orang untuk membuka lapangan pekerjaan mungkin, atau paling tidak membantu hal-hal yang kecil untuk orang-orang di sekitar kita lebih banyak lagi gitu. Itu sih yang sebenarnya ada di balik cerita penghargaan-penghargaan yang kita dapat itu. Gitu. Inspiratif sekali. Mas, ini last buat creativity people atau buat teman-teman yang sedang berjuang untuk struggling ya di bisnisnya, atau memang di saat pandemi ini ada yang baru memulai bisnis gitu. Pesan dari Mas Arif sendiri dan juga tentunya sebagai founder Dus Duk Duk itu apa? Kalau saya sendiri punya beberapa mantra yang sebenarnya saya tanamkan di diri saya gitu dari mulai 2013 sampai sekarang ini, yaitu start small, think big, action now, and making impact. Ada 4 kata itu gitu kan ya Mbak. Dus Duk Duk itu dibangun dari start small gitu. Langkah kecil banget tahun 2013 masih kuliah, dananya juga dana dari kuliahan, dari kampus gitu kan ya. Terus kemudian think big-nya adalah kita selalu punya goal yang besar, kita selalu punya cita-cita yang besar untuk kita kembangkan. Dus Duk Duk-nya bisa apa nih setiap tahun, bisa bertambah seperti apa, bisa bertambah seperti apa. Kemudian action now adalah saya tidak menunggu saya setelah lulus kuliah baru saya bikin Dus Duk Duk gitu. Saya justru pada saat kuliah bikin Dus Duk Duk gitu kan ya. Karena pada waktu itu saya juga nggak tahu gitu kan ya. Kalau seandainya mungkin actionnya nunggu setelah lulus kuliah, belum tentu saya juga dapat majalah Forbes mungkin, atau mungkin belum tentu mendapatkan kenalan seperti Mbak Ji kayak gini juga gitu kan ya. Itu juga jadi bagian dari action now gitu. Action now yang saya kerjakan dari lama, dari tahun 2013, pada akhirnya itu terus-menerus akan berkembang. Kemudian yang terakhir adalah, yang keempat adalah making impact gitu. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita kerjakan ya bermanfaat untuk banyak orang gitu. Bermanfaat untuk sekitar kita, bermanfaat untuk tim kita, bermanfaat untuk banyak orang gitu. Dan yang saya lagi suka itu sebenarnya satu kalimat lagi, itu adalah it's okay not to be okay, kayak judulnya drakor ya, drama Korea gitu kan ya. Iya, menurut saya itu sangat relate dengan apa yang sekarang sedang kita alami di masa pandemi ini gitu kan ya. Karena kita melihat semua hal itu berlomba-lomba untuk membuat sesuatu, berlomba-lomba untuk membuat desain, berlomba-lomba untuk menonjolkan pribadi mereka sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya dalam perjalanan ini tuh yang dibutuhkan adalah bagaimana kita berani mengungkapkan apa yang ada di kita. Belum tentu benar gitu, tapi kita harus memaksimalkan apa yang kita punya agar suatu hari itu nanti akan jadi sesuatu hal yang benar juga. Gitu kan ya. Sama Dus Duk Duk pun juga gitu. Dulu pertama kali banyak sekali orang yang meragukan bagaimana material kardus bisa ditawarkan, tapi ternyata dari 2013 akhirnya bisa sampai ke 2014, sampai ke 2015, 16, 17, 19, sampai 2020 juga gitu. Dan semoga nanti sampai tahun-tahun berikutnya. Itu sih Mbak. Amin, amin. Dan gitu. Wow, 4 poin dari Mas Arif ini benar-benar kena banget. Dan itu emang benar-benar alur cinta dari sebuah kardus dan terbentuklah Dus Duk Duk. Gitu ya. Iya, benar banget. Kalau nggak ada cintanya dulu, Dus Duk Duk mungkin nggak bisa sebesar sampai dengan saat ini gitu kan. Dan cintanya Mas Arif kepada tim dan dikemas menjadi satu kesatuan yang ada di dalam kardus tentunya, dan menghasilkan suatu karya yang memang dinikmati orang banyak tentunya.
baik dibeli, dinikmatin art instalasi, dan juga membuka lapangan pekerjaan, dan tentunya adalah sangat positif dan bermanfaat bagi lingkungan. Gitu ya Mas Arif. Ya. Thank you Betul. banget atas waktunya, mau direpotin sama Kreativite, terus thank you buat sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa kita ada proyekan lagi di Jakarta ataupun di kota besar lainnya ya. Gitu. Amin. Thank you atas waktunya. Creativity People, buat kalian yang memang mau tahu produk dari Dusdukduk buat anak-anak kalian atau buat kalian sendiri atau misalnya mau ada project apa, kalian bisa follow ke Instagramnya Dusdukduk gitu. Dan kalian bisa tanya dan kita tunggu launching 2 produk selanjutnya. Ya Mas Arif ya. Siap. Oke, thank you Mas Arif. Have a good day. Terima kasih kembali. Thank you Creativity People sudah mendengarkan podcast ini.